Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Kali ini cerita datang dari temen gue yang tinggal di Pondok Gede. Jadi kisahnya begini. Temen gue itu semasa dia masih kerja itu, dia cerita kalau tiap pulang kerja tuh ngelewatin ada pedagang nasi bebek. 1-2 kali dilewatin sama dia tuh kelihatannya kok enak banget itu. Bebeknya kelihatannya mengkilat, terus kayak gurih, gurih gitu deh kelihatannya deh. Nah, satu waktu akhirnya karena penasaran sama rasanya, temen gua mampir tuh ke tukang nasi bebek itu. Ya dia pesen tuh komplit tuh ya, bebeknya ada hatinya gitu, terus kayak nasinya nasi uduk. Sambelnya juga enak katanya gitu. Saat itu lahap banget teman gua makan. Dia cerita ke gua tuh emang enak, gurih. Bebeknya enak, gurih. Sambal hitamnya juga enak. Ya pokoknya rasanya top deh. Selesai makan, saat itu kenyang, akhirnya dia pulang. Tapi keanehan itu terjadi sekitar 2 hari setelahnya. Jadi entah kenapa 2 hari setelah dia habis makan di tempat itu, tuh perutnya dia tuh rasanya tuh mual banget deh. Mual, melilit, terus kayak ada yang bergerak-gerak tuh di dalam tubuhnya. Jadi bergerak tuh dari arah perut ke arah atas, sampai akhirnya dia nggak tahan, muntahlah dia gitu. Dimuntahin di situ, dia pikir, ini mungkin karena masuk angin aja nih. Namanya sering pulang malam kan, habis pulang kerja, terus mungkin perut sering kosong. Temen gue ngomong sama dirinya sendiri kayak gitu. Nah tapi setelah hari itu besoknya kok kejadian lagi, dia mual lagi dan perutnya tuh bergejolak banget. Bergejolak banget, mual, mules. Nggak karuanan deh gitu. Mikir tuh teman gue tuh kan, nih ada salah apa ya gue makan. Perasaan makan normal-normal aja. Makanan juga nggak ada yang dipantang. Kalaupun semisal masuk angin kok rasanya begini banget. Oke deh kalau memang cuman mual atau agak melilit-melilit dikit gitu di perut. Tapi kok ini di perut rasanya kayak ada yang bergerak-gerak gitu. Ya dia sih pikir ya udah mungkin ini masuk angin, coba deh gue istirahat dulu, dia bilang. Di hari ketiga setelah dia mual-mual itu, akhirnya dia setelah sholat dia coba tambah dengan mengaji gitu. Dia juga berdoa, ya Allah ini ada apa ya, perut hamba kok sampai sebegininya gitu. Ya semisalkan memang ada entah makhluk gaib atau benda gaib atau suatu hal yang dapat menyakiti hamba, mohon agar dikeluarkan dari tubuh ini. Lanjut, nggak lama setelah dia berdoa tuh mualnya makin gak karuan itu. Makin bergejolak perutnya, rasa mual, tambah jadi rasa mules, sampai kepalanya tuh pusing pening kayak orang vertigo gitu. Muntah lagi teman gue di situ, muntahnya banyak lagi. Jadi apapun yang akhirnya tadi dimakan tuh akhirnya dikeluarkan lagi gitu, sampai lemes dia. Malam ya akhirnya dia tambah
sholat lagi, dan terus berdoa kurang lebih doanya kayak tadi. Di hari keempat, malam itu sebelum tidur, terus dia ngaji dulu. Nah kira-kira lagi saat-saat kayak rep-repan gitu ya. Pokoknya belum tidur banget, tapi ya kita udah bersiap lah untuk tidur itu. Temen gue tuh cerita dia tuh kayak tiba-tiba didatangin sosok makhluk yang gede, gede banget. Makhluk itu juga kayak ada berbulu gitu. Tiba-tiba nongol di depan dia gitu. Nongol di depan dia sambil ngomong, "Lu ada urusan apa sama gua? Ngapain lu mau ngusir-ngusir gua?" Gitu. Ya alhamdulillah emang teman gua nih rada-rada berani gitu sama kayak gituan gitu. Disautin deh jadinya sama dia. Ya lu makhluk dari mana? Lu siapa? Siapa yang nyuruh lu kesini gitu? Gua nggak ada urusan sama orang-orang lain gitu. Gua nggak ada urusan yang nggak baik sama orang lain. Lu dari mana? Lu siapa? Gituin sama temen gue. Nah ini makhluk nyaut lagi nih. Ya lu kemarinan itu bilang-bilang kalau ada di dalam badan diusir itu, ya lu sama aja kayak ngusir gue gitu. Bek. Temen gue langsung berasa tuh, dia mikir, lah kemarin kan gue berdoa itu karena ya memang gue ngerasa perut gue sakit, ya karena ada sesuatu yang nggak beres, entah dari yang gue makan atau dari apa gitu. Disautin lagi lah sama temen gue jadinya. Ya lu dari mana? Berani-berani langsung nongol ke sini, tiba-tiba ngomel-ngomel, mau pergi, lo mau ngaku, apa emang harus gue usir secara kasar nih gitu? Ya tuh makhluk sih cuman jawab, ya pokoknya lu nggak usah ngurusin urusan orang. Bet, langsung hilang tuh. Akhirnya mikir tuh teman gue di situ. Ini makhluk dari mana? Gue juga berdoa kemarin itu kan karena ya memang ada rasa yang aneh gitu di dalam tubuhnya dia gitu kan. Gue berdoa juga karena gue emang ada ngerasa yang salah nih sama perut gue gitu. Mikir aja tuh teman gue tuh, sampai akhirnya ya dia lanjutin lah dengan zikir dan beristighfar, sambil akhirnya dia ketiduran gitu. Ya beberapa hari setelah itu, malam tuh dia pulang, dia lewat lagi tuh biasa tuh kan ke arah yang memang ada jual nasi bebek yang kemarin dia makan itu gitu. Tapi malam itu tuh kelihatan pengunjungnya itu udah lebih sepi dari biasanya. Ya temen gue sih awalnya sih ya udahlah, memang mungkin orang lagi gak kepengen makan itu gitu kan. Udah dia lewat aja gitu. 1-2 hari kemudian temen gue lewat situ lagi, dia ngeliat kok bener-bener tuh yang makan di situ lebih sepi lagi dari beberapa hari yang lalu gitu loh. Terus dia lihat itu sekarang bebeknya itu nggak semenarik sebelum-sebelumnya. Itu bebeknya jadi, biasanya kalau masih hangat kan kelihatan kayak apa ya, mengkilat, menarik, terus wanginya juga nggak wangi kayak kemarin-kemarin tuh. Beda lah penampilannya, beda lah penampakannya, dagangannya. Tapi teman gue masih yang, masa iya sih dia pakai penglarisan gitu. Masih berusaha positive thinking aja gitu teman gue tuh. Dan pada akhirnya
Beberapa hari kemudian lagi temen gue lewat situ dan udah nggak jualan lagi tuh tukang nasi bebeknya itu. Dia juga sempat heran, tadinya itu dagangan sebegitu ramenya, pengunjungnya rame, karena memang kelihatan itu enak gitu. Dirasa saat itu juga enak, tapi kok tutup ya, bisa tutup secepat itu ya. Penasaran akhirnya temen gue tuh turun sama nanya ke orang-orang di sekitaran tempat nasi bebek itu berjualan gitu kan. Nah akhirnya didapat info baru sekitar 1 atau 2 malam sebelumnya, entah karena apa, tiba-tiba tuh muncul kobaran api dari tempat jualan itu gitu loh. Padahal dilihat katanya sih kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu, nggak ada api terlalu besar, nggak ada tumpahan minyak di sekitarnya. Tapi nggak tahu deh tuh tiba-tiba kebakaran besar aja. Dan setelah kebakaran itu ya sampai teman gua ke situ, ya itu memang udah nggak buka gitu loh. Dan nggak buka sama sekali. Infonya sih memang yang didapat dari teman gue ya akhirnya pulang kampung karena bener-bener ludes tuh. Gerobak sampai bakar habis. Terus ya meja-mejanya pokoknya tempat situ jadi kebakaran habis deh gitu. Temen gue juga jadi akhirnya mikir gitu kan, apa iya yang kemarin tuh makhluk sampai datang itu makhluk yang besar dan ada berbulunya itu sampai datang dan berkata-kata keras gitu ke temen gue. Apakah penglaris dari tempat ini gitu loh? Apakah penglaris dari nasi bebek yang dia makan gitu loh? Karena temen gue ya memang berdoa saat itu nggak berpikir negatif ke mana-mana gitu, nggak berpikir negatif ke siapapun gitu loh. Dia saat itu berdoa agar dikeluarkan tuh apabila ada benda gaib ataukah ada makhluk gaib dari tubuhnya itu, ya memang karena dia ngerasa sangat-sangat sakit perutnya, sangat mualnya katanya sangat-sangat luar biasa. Sampai perutnya tuh ya kayak bergejolak gitu. Dia mau menyalahkan dia tidak nggak temen gue nggak nyalahin siapa-siapa gitu loh. Tapi kok kebetulan dibilang kebetulan apa iya ya karena jaraknya itu nggak terlalu lama setelah dia berdoa memohon perlindungan terus tiba-tiba tuh ada makhluk yang gede itu datang dan marah-marah sama dia gitu kan, ngapain lu urusan lu mau ngusir gua segala macem. Jeda beberapa hari kemudian dagangannya itu mulai sepi, terus penampakan produknya yang ditawarkan itu ya udah kelihatannya nggak menarik gitu, kusem. Nggak jeda berapa lama lagi sampai terjadi tragedi itu tuh kebakaran sampai akhirnya orang itu pulang kampung gitu. Tetap aja sih temen gue berpikir, ah ini mungkin hanya kebetulan gitu loh. Kebetulan yang dibilang kebetulan ya, ya anggap aja lah kebetulan gitu ya. Temen gue juga berpikiran gitu ya ini anggaplah kebetulan walaupun kalau dilihat dari alur ceritanya sih ya sudahlah temen gue bilang gitu. Gue nggak nyalahin siapa-siapa dia bilang. Temen gue cuman nitip pesen aja ya. Kalau memang kita makan di suatu tempat ya lebih hati-hati lah. Lebih memilah lah. Milih-milih
Ya boleh buat kesehatan, tapi lebih memilah lagi tempat-tempat yang memang kita ingin kunjungi. Dia juga berpesan ke gue, jangan lupa deh baca doa. Kalau memang lu mau makan, lu jangan lupa baca doa makan dulu deh. Karena kita nggak bakal tahu tuh apa yang akan terjadi setelah kita makan. Toh kalau kita baca doa pun kan kita akan mendapat berkah dari apa-apa yang kita makan. Itu sih temen gue cuma nitipin itu, dia nggak menyalahkan siapapun, tapi kejadian itu ya akhirnya memberikan pengalaman sendiri buat dia, buat akhirnya dibagi ke gue dan gue membagikan juga ke sobat mantan Indigo. Jadi untuk sobat mantan Indigo, jangan lupa untuk selalu berdoa, kapanpun dimanapun kita berada, jauhkan sugesti negatif dan tumbuhkan aura positif. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue selanjutnya. Kisah mantan Indigo.